Ya, materinya tentang difraksi cahaya. Langsung saya share PowerPoint-nya ya. Bentar, saya sudah nampak di monitor Ya, Pak. Sudah, Pak. difraksi ya. Ya, tentang difraksi cahaya. Jadi lanjutan materi kemarin, cahaya. Jadi kalau kemarin lebih banyak membahas tentang fenomena pemantulan dan pembiasan ya. Kalau berikutnya lagi membahas tentang difraksi, interferensi gitu ya. Ya, tentang teorinya dulu. Jadi sebelum membahas lebih lanjut kita bahas dulu tentang teori difraksi. Jadi difraksi itu apa? Difraksi itu adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang atau celah. Nah ini ya, ini yang perlu kalian pahami. Jadi pembelokan itu kan kalau kemarin kan pembelokan juga, cuma pembelokannya kan karena pembiasan. Jadi beda. Kalau pembiasan itu disebabkan oleh adanya pergantian medium ya. Pergantian medium perambatan. Kalau ini bukan karena pergantian medium, tapi adanya penghalang ya. Jadi ada sebuah penghalang, misalkan sebuah celah atau lubang gitu ya, yang menyebabkan cahaya itu, tapi lubangnya bukan lubang yang besar. Kalau lubang yang besar ya nggak berefek. Jadi nggak berpengaruh. Harus lubang yang ukurannya kecil, artinya yang ukurannya itu seorde lah, seorde dengan panjang gelombang cahaya. Jadi kalau ukurannya mungkin milimeter mungkin masih belum ya. Jadi harus lebih kecil lagi, mikrometer gitu ya. Baru terjadi difraksi. Jadi harus yang celah yang berukuran kecil ya. Ya, yang seorde dengan cahaya, mikrometer lah mungkin ukurannya itu, mikro. Terus apa akibat dari difraksi ya? Jadi akibat dari difraksi itu nanti akan muncul yang namanya fringe. Ya, apa itu fringe? Fringe itu artinya adalah pola ya, pola terang gelap. Jadi akibat difraksi nanti terjadi yang namanya interferensi. Interferensi itu apa? Perpaduan. Perpaduan antara dua gelombang yang berbeda jalur gitu ya, berbeda lintasan ya. Ya, sehingga nanti terjadi apa? Terang gelap atau terang itu maksimum ya. Kalau gelap itu minimum. Jadi ibaratkan cahaya itu seperti gelombang gitu ya. Jadi gelombang itu kan ada puncak, ada lembah. Nah, ketika puncak gelombang ketemu dengan puncak gelombang yang lain, kan mereka nanti saling menguatkan. Itu yang disebut dengan nama maksimum. Jadi terjadi penguatan. Maka nanti akan terjadi pola terang. Tapi sebaliknya kalau misalkan puncak dari sebuah gelombang ketemu lembah dari gelombang yang lainnya, maka nanti terjadi interferensi yang saling melemahkan ya. Kan puncak sama lembah kan saling melemahkan itu ya. Puncak gelombang sama lembah gelombang. Itu yang dimaksud dengan nama pola gelap atau minimum ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fringe. Jadi fringe itu adalah pola terang gelap yang terjadi secara berurutan. Jadi nanti ada terang gelap itu ya. Itu akibat dari interferensi ya. Jadi ketika puncak ketemu puncak, maka nanti terjadi terang. Tapi kalau ketika puncak ketemu lembah, maka nanti akan terjadi gelap. Itu ya. Itu yang terjadi setelah dia melewati penghalang ya. Jadi akibat penghalang dia belok, karena belok maka nanti terjadi interferensi, perpaduan antara lintasan-lintasan cahaya yang berbeda jalur gitu ya. Ya, tapi difraksi ini juga nggak terjadi sembarangan karena persoalannya kan persoalan masalah lebar celahnya itu ya. Lebar celahnya itu harus sangat kecil sekali ya, sekitar panjang gelombang cahaya ya.
Berarti ya harus dalam orde tadi, sudah saya singgung tadi ya, dalam orde mikrometer ya. Sekitar mikrometer. Mikrometer itu berapa sih? 1 meter dibagi 1 juta ya. Kalau dibagi 1000 kan mili ya. Dibagi 1000 lagi. Jadi 1 mili dibagi 1000. Itu nanti menjadi ini, menjadi apa itu? Menjadi mikro. Nah, dasar untuk menjelaskan peristiwa ini ya bisa kita gunakan prinsip Huygens yang kita bahas kemarin ya, hari Kamis itu ya, bahwa setiap titik pada muka gelombang yang dipancarkan oleh suatu sumber gelombang adalah merupakan sumber gelombang baru. Nah itu ya. Jadi setiap titik-titik ya pada muka gelombang itu pada dasarnya itu merupakan sumber gelombang baru. Nah itu baru nampak setelah dia terhalang ya. Ketika dia tidak terhalang kan nggak kelihatan itu ya. Jadi sumber-sumbernya kan mereka saling ini kan ada semua. Tapi kalau terhalang berarti yang tidak terhalang itu ya nanti yang akan bisa memperlihatkan bahwa dia itu sebagai sumber gelombang. Itu ceritanya gitu ya. Prinsipnya begitu. Nah ini ya. Itu tadi tentang penjelasan dari penggunaan prinsip Huygens untuk menjelaskan difraksi cahaya ya. Karena apa? Setiap muka gelombang itu merupakan sumber gelombang kedua atau sumber gelombang sekunder. Kemudian difraksi itu ada difraksi Fraunhofer, ada difraksi Fresnel. Bedanya apa? Kalau Fraunhofer ya, itu kalau sangat jauh ya, antara jarak sumber dan layar itu sangat jauh. Ya, atau lebar celah sangat sempit dibandingkan dengan jarak antara celah dan layar. Jadi kalau layarnya jauh, itu masuk Fraunhofer. Tapi kalau layarnya dekat, nah nanti itu Fresnel ya. Jadi ini hanya masalah perbedaannya hanya masalah jarak antara layar untuk mengamati tadi loh, untuk mengamati fringe itu ya. Layar untuk pengamatan fringe dengan celahnya. Kalau cukup jauh ya, maka masuk kategori difraksi Fraunhofer. Tapi kalau cukup dekat masuk kategori difraksi Fresnel. Nah itu ya. Nah seperti ini ya. B ini kan Fresnel ya. Fresnel itu kan dekat ya. Near field ya. Near field diffraction. Tapi kalau Fraunhofer far field ya. Jadi jauh ya, medan jauh. Kalau Fresnel kan medan dekat gitu ya. Itu yang membedakan antara Fresnel sama Fraunhofer ya. Coba kalian amati ini. Di sini Fraunhofer kan sinarnya kan sejajar karena jauh ya, sejajar. Ya. Tapi kalau dekat kan ngumpul nanti dia ya. Ini. Ya, ini adalah kalau ini kan penjelasan ini ya. Penjelasan dari prinsip Huygens ya. Jadi prinsip Huygens itu dapat menjelaskan dengan sangat bagus sekali pada peristiwa difraksi. Nah, terus kemudian kalau apa ini pada tadi ya pada difraksi Fraunhofer ya, kan sinarnya sejajar. Lalu di antaranya dikasih cermin ini ya. Kan ada cermin ini ya. Cermin cembung dalam hal ini ya. Maka nanti yang terjadi akan terjadi pola seperti Fresnel ya. Jadi sinarnya nanti jadi ngumpul ya. Jadi kan lensa cembungan lensa pengumpul ya. Jadi yang sinarnya dia sejajar karena adanya lensa cembung, maka nanti dia jadi mengumpul ya, istilahnya konvergen. Ya, jadi kalau jadi maksudnya gini, kalau tadi itu difraksi Fraunhofer, tapi kalau di antara celah sama layar dikasih cermin, maka nanti polanya menjadi pola difraksi Fresnel ya, meskipun dia medan jauh ya, karena ada lensa tadi itu. Nah, terus berikutnya lagi tentang difraksi Fraunhofer, celah tunggal, jadi satu celah ya.
Ini berarti kan kalau supernovae berarti medan jauh ya. Jadi jarak antara layar dan celah itu cukup jauh ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini sebuah celah ini lebarnya A ya. Lebar celahnya ya. Tentunya lebarnya harus cukup ini ya, cukup sempit ya, sekitar order mikrometer kalau cahaya ya. Ya, terus ini X ini jarak ini ya, jarak layar terhadap celah ya. Terus ini ada sinar ya. Sinar dari ini dari tengah sama sinar dari tepi atas ya. Nanti dia nih ketemu ya, kan beda lintasan ini ya. Ini ketemu di titik P ini. Nanti terjadi interferensi apa? Kalau interferensinya saling menguatkan nanti terang ya. Tapi kalau interferensinya saling melemahkan nanti terjadi gelap. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa pola gelap itu, intensitas minimum terjadi kalau perbedaan jarak antara kedua jalan gelombang ya, kedua lintasan itu setengah lambda itu kan. Kalau setengah lambda itu kan berarti bisa jadi apa? Bisa jadi puncak ketemu lembah ya kan, setengah lambda kan. Tapi kalau satu lambda itu berarti kan pasti puncak ketemu puncak. Ya, atau lembah ketemu lembah ya. Kalau puncak ketemu puncak ya tambah tinggi puncaknya ya. Lembah ketemu lembah ya tambah dalam. Jadi karena setengah lambda berarti kan puncak ketemu lembah ya jadinya nanti jadi hilang ya, puncaknya hilang, lembahnya hilang ya. Sehingga nanti jadi minimum 0 kan itu ya. Intensitas minimum. Intensitas itu kuadrat ya. Kuadratnya ya. Jadi 0 kuadrat. Jadi nanti intensitasnya minimum. Itu dikatakan tidak sefase ya. Tidak sefase artinya karena itu tadi puncak ketemu lembah berarti nggak sefase ya. Itu sehingga nanti kalau itu terjadinya ya. Nah, terus tadi sudah dikatakan ya bahwa kalau lihat dari sini kan ya. Ini kan A/2 nanti, ini kan A/2 ya. Ini A/2 di sini lintasannya ya. Berarti kalau itu kan ini kan tanya ini perbedaan selisih ini nanti ya, selisih lintasan ini nanti ya. Itu nanti harus beda selisihnya harus ini setengah lambda ya. Ya, setengah lambda supaya terjadi tadi minimum ya. Minimum. Atau kalau seperti ini maka nanti artinya apa? Sin theta ya, sudut ini kan itu sama dengan lambda dibagi A. Nah, itu adalah terjadinya interferensi minimum ya, atau gelap. Itu kalau kita bagi dia menjadi berapa itu? Menjadi ini ya, menjadi 2 ya. Tapi kalau kita bagi menjadi banyak bagian ya, katakanlah sampai M gitu ya, maka nanti itu ya M lambda dibagi A ya. M itu pembaginya ya. Berapa kalinya? Berapa bagian gitu ya. Berapa bagiannya itu. Sehingga nanti M itu kalau yang tadi kan 1 ya. Plus minus 1. Nah, kalau kita bagi lagi nanti bisa jadi nggak cuma plus minus 1, ada plus minus 2, plus minus 3 dan seterusnya. Jadi nanti ada berbagai pola ya. Berbagai pola gelap. Nggak cuma 1 tapi ada 2, 3 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan nama fringe. Nah, kayak gini nih. Ya. Ini kan ini gelap pertama ini ya. Ini gelap pertama ya. Ini nanti ada gelap kedua. Ini gelap ketiga ya. Ini kan. Jadi gelap pertama, nanti ada terang pertama. Ya, biasanya terang pertama bisa di sini ya, terang dulu ya. Ini terang pertama, ini gelap pertama. Terang kedua, gelap kedua. Terang ketiga, gelap ketiga kayak itu. Itu yang dimaksud dengan nama fringe ini. Nah, kan biasanya itu sudutnya itu kecil. Jadi kalau sudut kecil maka nanti sinus bisa diganti dengan sudutnya, tapi jangan lupa dalam radian ya. Jadi kalau sudut kecil maka sinus bisa diganti dengan sudutnya ya. Sehingga nanti theta itu sama dengan M lambda per A ya. Jadi isinya bisa kita hilangkan karena sudut kecil. Nggak berlaku kalau sudah besar ya. Itu sekali lagi saya ulangi, itu hanya berlaku untuk sudut kecil, tapi dalam radian ya, bukan derajat. Gitu.
Ya, di mana M-nya tadi ya? M1, 2, 3, dan seterusnya ya. Atau nanti kalau seperti itu nanti saya bisa tulis gini. Ya, jadi nanti di samping itu kan nanti bisa kita ganti ya. Jadi sin nanti bisa kita ganti dengan tangan ya, karena sama. Jadi sin sama dengan tangan itu kalau berlaku untuk apa? Sudut kecil. Kalau sudut besar nggak boleh. Jadi semua rumusan ini hanya berlaku untuk sudut kecil ya. Sehingga nanti kan bisa kita tahu ini ya, YM sama dengan X M lambda per A ya. Jadi nanti kita bisa tahu ya berapa ini, berapa ketinggian dari fringe-nya ini YM ini ya. Nah, itu seperti itu. Ya, itu celah tunggal ya. Nah, misalkan sebagai contoh ya, misalkan nih cahaya laser. Nah, ini cahaya laser itu panjang gelombangnya 633 nanometer ya. Melewati celah sempit ya, dan diselidiki pola difraksinya pada layar yang berjarak 6 meter. Lah ini kan 6 meter ya, cukup jauh ya berarti ya. Pada layar, jarak antara pusat minimum yang pertama pada sisi pusat terang minyak ada 32 milimeter. Nah, seperti pada gambar ya. Berapa lebar celahnya. Jadi ini kan antara ini layar ya. Ya, ini layar ya, screen layar ya. Ini celahnya ini. Ini celah. Jarak antara layar dari celah itu 6 meter ya. Ya, terus ini 32 mili ini adalah jarak antara pusat minimum pertama ya pada sisi pusat terang 32 ya. Jadi jarak ini jarak minimum pertama, gelap pertama ya. Jadi gelap pertama ya tadi ya. Jadi kan ada gelap pertama, gelap kedua ya terhadap pusat itu sekitar 32 milimeter. Dari pertama artinya kan M-nya 1 ya, pertama. Kemudian jarak I1 dari seperti tadi dikatakan di persamaannya tadi ya bahwa Y1 sama dengan apa? Tadi rumusnya tadi ya 32 per 2 sama dengan apa? 16 milimeter ya. Ya. Jadi 32 itu kan ini ya, 32 ini kan jarak antara kedua gelap ya. Kalau diukur dari pusat berarti kan separuhnya ya. Separuh dari 32 berarti kan 16. Ya. Terus tadi rumusnya tadi apa? A sama dengan X lambda per Y1 ya. Pakai rumus tadi ya. Nah, rumus ini kan bahwa apa ini? Ini loh. Jadi nanti kita gunakan rumus ini ya. Bahwa YM tadi udah kita tadi berapa? 16 tadi ya. 16 milimeter ya. X-nya itu tadi dari soal ya. Ini jarak ini ya. Jarak layar ya, dari celah. Ya, kalau gelap pertama berarti M-nya kan 1 ini kan. Gelap pertama berarti kan ini ya. Ya ini. Jadi X-nya kan 6 meter ya, lambdanya pakai laser tadi ya, satunya tadi. Ini kan dari soalnya di 16 berapa? Separuhnya ini kan. 16 meter. Jika nanti ketemu berapa? Dihitung ketemu berapa? 2,4 kali 10 minus 4 ya. Ya, itu adalah lebar celahnya. Jadi bisa kalian bisa kalian ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Coba lebar celahnya berapa itu? 2,4 10 minus 4 milimeter. Meter ya. Berarti berapa itu? Kalau dijadiin milimeter 0,24 milimeter. Ya. Jadi 1 mili aja udah kecil ya. Jadi ini 0, ini 0, jadi 1 mili dibagi 4 lah gitu ya. Jadi 1/4 milimeter ini. Sempitnya segitu ya. Jadi kalau segitu ya. 1/4 milimeter. Atau kalau jadikan mikrometer ya 240 ya. 1/4 mili lah kira-kira gambarannya ya. Lebar celahnya itu. Supaya terjadi apa? Difraksi ya. Kalau lebih dari itu ya enggak bisa. Terus berikutnya ya. Intensitas difraksi celah tunggal. Sekarang kita bahas intensitasnya ya.
Jadi intensitas itu kuadrat dari amplitudo ya. Ya, jadi ini yang terjadi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan ini ya, ini adalah gelombang datar ya, gelombang planar. Ya, terus mengenai sebuah celah dengan lebar A, ini celah lebar A ya. Terus kemudian celah dapat pisah menjadi strip-strip. Jadi celahnya ini nanti di, jadi ini cuma ini aja, cuma apa ini cuma proses saja ya. Maksudnya itu dalam 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 halnya kan nggak bisa celah ya celah. Cuma ini dalam apa? Dalam analisa itu dianggap celahnya bisa dipisah-pisah ini loh. Tapi ya ini sebetulnya nggak ada nih. Jadi celah ya celahnya segini aja lebarnya. Cuma ini dianalisa ya dianggap aja ya. Bisa dipisah dalam beberapa strip ya. Kemudian pada titik O ya, gelombang yang dari setiap tadi ya, itu apa itu memiliki fase yang sama ya. Jadi fasenya sama. Jadi sampai sini nih fasenya sama ya. Jadi startnya sama karena tadi gelombangnya kan planar ya. Jadi nyampe sini sama. Ya nanti yang membedakan kan masalah lintasan ya. Ada yang lintasannya seperti ini kan. Di sini kan lintasannya paling dekat. Tapi kalau sini kan paling jauh ini ya. Kayak gini. Kemudian ini intensitas medan listrik digambarkan sebagai fasor E0 ya. Nah, jadi ini kan namanya gelombang cahaya ya. Cahaya itu kan sebetulnya kan bagian dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi pasti ada gelombang listrik dan gelombang magnetnya ya. Seperti yang kita juga kemarin kan cahaya itu kan spektrum tersempit ya dari gelombang elektromagnetik yang mulai dari apa? Gelombang radio, gelombang mikro ya. Terus kemudian apa? Inframerah terus baru cahaya ya, sampai terakhir itu apa? Sinar gamma ya. Kemudian ini pada titik P ya, titik ini kan, titik pada layar ini ya. Pada titik P ini gelombang datang dari setiap strip, ya jelas beda fase ya. Kenapa kok beda fase ya? Karena itu tadi, karena perbedaan jarak tempuh, perbedaan lintasan ya. Nah gitu, perbedaan lintasan itu tadi ya, sehingga nanti mereka berbeda jarak tempuh. Berbeda dalam hal fasenya ya, fasenya nggak sama lagi. Meskipun jadi awalnya ketika sampai di celah sama ya. Tapi ketika sampai di layar beda-beda bergantung sama panjang lintasannya. Nah, kemudian berikutnya ini ya. Berikutnya sama seperti pada gambar C ya. Jadi gambar C kan ini tadi ya. Ini kan tadi ya. Jadi ini kan medan listriknya ini ya dalam bentuk apa tadi fasor ya. Fasor. Ya. Jadi ketika sampai tadi pasornya bentuk gini ya. Bentuk apa itu lurus. Tapi ketika sampai di apa itu di layar ya, nanti pasornya itu kan nanti nggak ini nggak apa ini nggak sama lagi ya, tapi ini membentuk ini kan membentuk apa ini membentuk lengkungan kayak gini ya, sehingga nanti kalau dihitung resultannya ya nanti ini ditarik dari awal sampai akhir ini kan ditambahkan ini nanti ya EP ini itu yang terjadi ya. Itu kalau apa celah tunggal. Kemudian kalau dijumlahkan ya, jadi misalkan pembagiannya yang ideal
itu dibagi sampai tak hingga strip ya. Maka nanti ini analisanya seperti ini ya. Nah ini kan nanti ya. Nanti ini kan nyari ininya EP-nya nanti ini ya. Jadi seperti itu. Maka nanti kalau mau menghitung kuat medan listrik di titik O ya. Titik O berarti ini ya, pusat ini ya. Titik O itu berarti ini ya. Di pusat atau tengah ya. Di tengah dari screen-nya, layarnya tadi ya. Tengah dari apa screen-nya tadi, titik O itu tadi. Sebut katakanlah E0 ya. Maka nanti apa itu kuat medan listrik di titik P yang di bawahnya tadi ya. Yang di bawahnya tadi itu, yang di bawahnya P. Yang di sebelah sini nanti ini ya. Itu kan resultan ya, resultan dari apa itu? Semua berkas ini tadi ya. Semua berkas tadi nanti akan memenuhi hubungan ini bahwa E di P ya sama dengan E di 0 nanti apa? Sin beta per 2 per beta per 2 gitu ya. Ini ya, terhadap ini tadi loh. Ini kan beta per 2 ini ya. Jadi sin beta per 2 dibagi beta per 2. Ya, atau kalau mau nyari intensitas ya, berarti kan dikuadratkan. Ya, sehingga nanti yang kita peroleh nanti ini jadi sin beta per 2 per beta 2 kuadrat gitu ya. Ya, jadi itu. Itu nanti menyatakan ini, menyatakan intensitas dari setiap fringe. Setiap fringe. Jadi kalau E0 itu intensitas fringe pertama ya. Pusat fringe ya. Nanti semakin jauh dari pusat fringe nanti intensitasnya mengecil. Jadi ikuti persamaan ini nanti ya. Ikuti persamaan ini nanti. Deh. Nah, terus kemudian berikutnya beda lintasan antara gelombang kedua tepi celah ya. Yang tepi ya sama dengan 2 kali beda lintasan dari tepi celah ya dan pusat celah ya. Sehingga beta fasenya juga 2 kalinya ya, atau dengan kata lain apa? Beta sama dengan 2 pi per lambda A per sin theta ya. Dan intensitas 9 titik di layar menjadi ya itu ya. Jadi kalau itu dinyatakan dengan apa sudut beta itu ya. Kalau dinyatakan dengan besaran-besaran yang lainnya ya yang berkaitan dengan katakanlah misalkan panjang gelombang atau jarak layar ya. Maka nanti fungsi yang tadi itu ya nanti dengan mengganti beta sama dengan ini ya, yang tadi itu ya, berkaitan dengan terjadinya pola terang gelap itu tadi, maka nanti rumus tadi itu berubah menjadi begini nanti ya. Nah ini ya. Jadi kalau nanti dilihat di layar itu jadinya ya ini ya, ini terang pusat ini ya. Terang pusat, nanti ada terang pertama, terang kedua, terang ketiga, terang keempat, ya terang kelima, terang keenam ya. Atau kalau gelap itu yang tengah-tengah ini ya. Ini gelap apa ini? Gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga, gelap keempat. Ini gelap kelima ini ya. Gelap keenam. Kalau tanya gelap gitu ya. Minimum ini kebanyakan bahas minimum ya. Jadi tanya gelapnya, gelap keberapa. Kalau terangnya di pusat itu ya. Jadi fringe gelap terjadi bila I 0 kan. Berarti intensitasnya 0 kan gelap ya. Ini terjadi kalau apa itu ya tadi persamaan satu tadi ya, persamaan satu mana tadi ini ya. Ya, persamaan satu ini sama dengan 0, itu fringe gelap ya. Jadi kalau ini sama dengan 0, persamaan satu ini namanya fringe gelap ya. Sehingga nanti beta nanti bisa kita cari ya dengan menggunakan persamaan tadi ya, A sin theta lambda sama dengan M, atau nanti dengan kata lain apa? Sin theta M lambda per A.
Ya, M-nya nanti tadi ya, plus 1 dan seterusnya itu. Itu tadi kalau apa intensitas minimum. Sekarang kalau intensitas maksimum ya. Jadi kebalikannya. Ya. Jadi kalau maksimum berarti ya ini merupakan kelipatan dari lambda ya. Ya, nanti itu. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau yang ini intensitas maksimum berarti terang ya. Kalau yang tadi sebelumnya ini kan, ini lebih banyak membahas yang minimum ya. Yang ini yang minimum. Kalau yang ini yang maksimum. Terang, kalau minimum gelap. Kemudian berikutnya pembahasan tentang perbedaan difraksi dan interferensi. Jadi gini, jadi pada dasarnya difraksi itu menimbulkan interferensi. Tapi kalau interferensi belum tentu difraksi gitu ya. Jadi maksudnya itu gini, interferensi itu peristiwa tersendiri ya. Tapi kalau pada difraksi akan terjadi interferensi. Jadi itu yang membedakan antara jadi gampangnya ginilah. Kalau interferensi belum tentu difraksi ya. Maksudnya gini, interferensi belum tentu disebabkan oleh difraksi ya. Tapi kalau difraksi akan menyebabkan interferensi. Nah ini ada beberapa perbedaan antara difraksi dan interferensi. Kalau interferensi itu berasal dari dua sumber gelombang yang koheren. Nah ini ya. Ya, jadi ada dua sumber gelombang tapi koheren. Koheren itu maksudnya itu serempak ya. Jadi fasenya sama, pokoknya segalanya itu serempak. Kemudian kalau difraksi dari satu sumber cahaya. Ya, jadi berasal dari satu sumber cuma menggunakan prinsip Huygens ya. Jadi seakan-akan dia berasal dari sumber yang berbeda. Karena apa? Karena dalam setiap titik penjalanan kan dia merupakan sumber cahaya baru ya, sumber cahaya sekunder. Itu ya. Jadi dengan kata lain gini, kalau interferensi kan bisa dari dua sumber gelombang berbeda. Tapi kalau difraksi berasal dari sumber gelombang yang sama. Kemudian ini kalau pada interferensi apa? Intensitas pola ranging-nya ya itu hampir sama besar ya. Jadi intensitasnya sama. Jadi nggak ada yang apa itu kan beda dengan difraksi. Kalau difraksi itu kan yang tengah itu paling terang ya. Lalu semakin ke tepi semakin gelap. Tapi kalau interferensi tidak gitu ya. Itu interferensinya sama semua. Ya karena ya tadi karena fenomenanya beda. Kemudian yang kalau yang C tidak terjadi interferensi bila celahnya tunggal. Nah, jadi nggak mungkin kalau celahnya tunggal itu nggak mungkin. Jadi interferensi itu biasanya di minimal dua celah ya, dua celah ya. Jadi kalau satu celah nggak mungkin, nggak akan terjadi. Tapi kalau difraksi bisa ya. Jadi satu celah pun bisa karena jadi meskipun hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan yang mendasar antara interferensi sama difraksi. Ya, itu kalau dilihat dari perbedaan. Tapi kalau persamaannya ya sama. Jadi pola terang gelap itu ya akibat dari apa perpaduan ya. Perpaduan atau superposisi dari gelombang ya. Baik yang sefase atau tak sefase. Sefase itu berarti nanti menimbulkan terang ya. Yang tak sefase nanti menimbulkan apa? Gelap. Intensitas minimum. Nah, itu tadi tentang apa? Difraksi ya. Sekarang apa? Interferensi ya. Tadi kan difraksi, sekarang interferensi. Nah, tadi kalau difraksi tadi kan pembelokan ya, pembelokan apa? Cahaya karena karena adanya penghalang ya. Berupa celah tadi ya, celah yang ukurannya kecil, seukuran dengan panjang gelombang, seorde lah lebih tepatnya.
Kemudian kalau interferensi itu apa? Interferensi cahaya itu adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menghasilkan pola yang konstruktif atau destruktif. Konstruktif itu maksudnya itu saling menguatkan ya. Seperti tadi kan, tadi saya singgung kalau kalau puncak gelombang ketemu puncak gelombang ya, atau lembah gelombang ketemu lembah gelombang itu disebut pola konstruktif. Jadi nanti akan terjadi pola terang ya. Tapi kalau sebaliknya, jadi puncak ketemu lembah, maka nanti akan terjadi pola destruktif, saling melemahkan ya. Itu yang terjadi. Jadi misalkan ini ya, ini kan seperti ini kan, ini cahaya ya, ada gelombang datang, ini ada satu celah ya. Kan menurut hukum Huygens kan nanti dia menjadi sumber cahaya, cahayanya berubah menjadi ini. Ya, cara cahaya dari satu sumber ya, jadi berupa ini, berupa permukaan bola. Lalu di sini terdapat dua celah nanti ya. Nanti masing-masing kan membentuk ini, membentuk sebuah muka gelombang ya, yang berupa permukaan bola ini nanti. Nah, nanti kan di layar akan terjadi ini perpaduan interferensi antara cahaya yang lewat lubang satu sama cahaya yang lewat lubang S2 kayak ini kan misalkan ini. Ya nanti dilihat ketemunya di pas apanya pada saat di layar tuh ya. Jadi kalau pas di layar itu ketemu antara lembah dan lembah, maka nanti terjadi konstruktif ya, lembah dengan lembah atau puncak dengan puncak itu konstruktif. Tapi kalau puncak dengan lembah itu nanti menghasilkan pola destruktif. Nah ini gambarannya seperti inilah. Ini kan, nah kayak ini kan. Ini kan konstruktif ini ya. Ini kan puncak-puncak ya. Ini juga lembah-lembah ya. Yang terjadi apa? Jadi 2 kali lipat ya. Ya puncaknya jadi 2 kali, lembahnya jadi 2 kali. Tapi kalau ini, nah kalau ini kan puncak ketemu lembah ya atau ini ya. Ya itu ya, lembah ketemu puncak. Nah, jadi nanti hasilnya kan nanti ini. Lah ini. Nah, jadi hilang kan ya. Ini saling menghilangkan, ini juga saling menghilangkan, nanti jadi ini. Ini disebut dengan nama apa? Gelap ya. Kalau ini terang, tambah terang ya. Karena gitu. Nah, itu tadi tentang interferensi. Nah, percobaan yang apa itu yang berkaitan dengan interferensi ya ini percobaan Thomas Young ya. Ini tentang membahas tentang interferensi dari cahaya. Ya, jadi cuma ini tadi kan oleh dua celah ya. Kalau tadi waktu membahas difraksi kan satu celah ya. Jadi kalau diinterferensi dua celah. Jadi nanti terjadinya karena perbedaan lintasan ini loh. Ini kan perbedaan panjang lintasan ini ya di sini nih kan. Selisihnya ya. Selisih antara panjang ini sama panjang ini nanti. Di sini nanti ini. Itu kalau dia apa itu kelipatannya lambda ya, berarti sepase. Tapi kalau ada tambahan setengah berarti kan nanti ini. Setengah itu berarti kan puncak ketemu lembah ya, ada setengahnya itu. Nanti terjadi apa pola gelap atau destruktif. Ya. Ya, sehingga nanti seperti kayak tadi, biasanya juga sudut kecil ya, sama kayak difraksi ya. Jadi kalau itu kecil, biasanya nanti apa dilakukan pendekatan sin theta mendekati tangan theta. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk sudut kecil, ya. Sehingga nanti dari situ kita bisa melihat berapa jarak terang pertama, terang keberapa gitu ya dari pusat layar nanti. Nanti bisa ditukar pakai persamaan ini ya, persamaan. Nah, terus berikutnya contoh soal ya. Berikutnya contoh soal untuk interferensi ya. Untuk menentukan panjang gelombang sinar yang dipancarkan oleh lampu pijar natrium ya, sinar ini dilewatkan pada dua celah yang berjarak 0,5 mm. Pada jarak 1 meter dari celah dipasang layar. Jika hasil interferensi pada layar diperoleh jarak garis terang pusat sampai dengan kelima adalah 6 mm,
berapakah panjang gelombang. Jadi gini, jadi salah satu penggunaan dari interferensi atau difraksi ya, itu adalah penggunaannya adalah digunakan untuk mengukur ya, mengukur panjang gelombang. Jadi misalkan sebuah lampu itu nanti dia menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang berapa, itu nanti pengukurannya ya menggunakan ini, menggunakan peristiwa difraksi atau interferensi seperti ini kan ya. Ini kan nanti diukur berapa letak terang ke berapa, gelap ke berapa gitu ya, seperti ini kan. Ya, contoh ini adalah contoh bagaimana pengukuran cahaya. Pengukuran panjang gelombang ya, sebuah cahaya dari sebuah sumber cahaya atau lampu gitu ya. Ini kita lihat apa? Jaraknya 1 meter ya, jarak layar ya. Terus diambil apa? Terang kelima ya. Jadi fringe terang yang kelima itu jaraknya 6 mm. Jadi kalau gitu berapa panjang gelombangnya ya? Ini ya, jadi ini kan D-nya lebar celahnya 0,5 mili harus ke meter ya, 5 mm. Terus dia merupakan terang kelima ya. Y-nya berapa? 6 mm atau 10 minus 3 meter ya. Terus D-nya itu 1 meter jarak itu ya. Jarak layar ya 1 meter ya. Ya, terus gunakan rumus ini kan. Rumus dari Thomas Young tadi ya, bahwa M lambda sama dengan YD per D ya. Ya, ini kan untuk interferensi terang ya. Nanti 5 lambda, Y-nya sekian ya, D-nya sekian, D-nya sekian, nanti lambda tahu. Jadi kalau ketemu berapa? Kalau gitu ternyata ketemu berapa? 6, 10, minus 7 meter ya. Atau kalau dijadiin Armstrong itu kalikan ini, kalikan, jadi ini 1 meter itu sekitar 10 pangkat 10 Armstrong ya, atau 10 miliar Armstrong. Jadi kalau 6 kali 10 pangkat min 7 kalikan 10 pangkat 10, jadi apa? 6 kali 10 pangkat 3, berarti 6.000 Armstrong. Armstrong ini satuan panjang gelombang cahaya biasanya ya. 1 Armstrong itu sekitar berapa? 0,1 nanometer ya. Ya 0,1 nanometer. Atau 10 min 10 meter ya. Nah itu. Terus kemudian berikutnya adalah percobaan Fresnel dengan menggunakan cermin, tidak Pak. Jadi gini, jadi ada lagi metode interferensi ya, tapi menggunakan cermin ya. Jadi ada 2 cermin ini ya. Cermin 1, cermin 2 yang membentuk sudut. Nah ini ya. Ya, tujuan cermin itu ya sebagai pengganti ini sumber cahaya tadi ya. Jadi nanti pantulan oleh cermin pertama itu nanti sebagai sumber cahaya pertama, pantulan oleh cermin cahaya kedua sebagai sumber cahaya kedua. Nanti mereka saling berinterferensi. Misalkan ini ya. Ini loh, ini kan. Ini kan pantulan dari ini kan. Ini kan pantulan dari cermin pertama, nanti ketemu di O ini ya. Pantulan dari cermin kedua. Nah, nanti terjadi interferensi antara pantulan cermin pertama. Itu pun nanti di P juga gitu ya. Di P nanti gini, misalkan di P nanti inilah ini kan. Dari cermin pertama ini kan. Lalu dari cermin kedua kan ini. Ya, ini. Jadi kenapa kok harus pakai 2 cermin? Karena masing-masing cermin ini nanti berperan sebagai sumber cahaya sekundernya ya, sebagai pemantulnya itu nanti kan terjadi interferensi. Cuma di sini nggak dibahas lebih jauh ya. Kemudian apa lagi? Selain oleh cermin bisa juga oleh lapisan tipis, ya. Selaput misalkan ya. Jadi misalkan ini cahaya ya, cahaya dari titik P ini kan ya. Nanti maaf, titik P di pengamatannya ya. Jadi ini loh, ini ada cahaya ya. Cahaya ini dipantulkan oleh lapisan atas ya. Satunya lagi dipantulkan oleh lapisan bawah. Ini ya, jadi lapisan atas memantulkan, lapisan bawah. Nanti
pantulan dari lapisan atas dan lapisan bawah nanti saling berinterferensi. Nanti di PP ini titik ini ya. Jadi lensa ini sebagai pengumpul antara mempertemukan antara cahaya dari pantulan pertama. Jadi kalau tadi kan pakai 2 cermin ya. Kalau sekarang pemantulnya bukan cermin tapi lapisan ini ya. Lapisan tipis, jadi lapisan atas sama lapisan bawah. Ya nanti ini. Selisihnya kan nanti dari sini, selisih lintasan kan dari sini nanti. Ini kan selisih lintasan ya. Selisih lintasannya kan ini dan ini jadi. Jadi kalau lintasan pertamanya kan pendek ini ya sampai ini sampai ini. Kalau lintasan kedua kan agak panjang. Nah sampai sini. Jadi delta S ini perbedaan lintasan ya. Nanti ini kan AB plus AC ini kan AB plus AC ya. Kalau dikurangi apa AD ya ini kan. Nah ini kan. Jadi ini tambah ini dikurangi ini nanti beda lintasannya itu ya. Ya, sehingga nanti kalau dimasukkan nanti jadinya ini nanti ya. Ini ya. Nah, karena ini pembiasan maka nanti harus menggunakan hukum Snellius ya. Untuk untuk yang sinar kedua ya. Yang dipantulkan oleh lapisan bagian dalam bagian bawah ya. Dari lapisan sehingga nanti harus kita cari juga berapa itu sudut ininya, sudut pembiasanya, sudut R-nya nanti itu ya. Sehingga nanti ya sama, jadi nanti akan terjadi 2 jenis interferensi ya. Interferensi maksimum sama interferensi minimum ya. Sarah-sarahnya juga sama. Ya. Ini bahas yang interferensi maksimum ya. Interferensi maksimum. Jadi kalau Nah, yang perlu diperhatikan tuh ini loh pada peristiwa pemantulan ini ya. Adanya pergeseran fase sebesar setengah. Ya. Jadi ketika terjadi pantulan di B ya. Ya, yang ini. Jadi yang jadi masalah itu sinar yang di sini mengalami pergeseran fase ini. Sebesar separuh ya. Jadi fase itu maksudnya itu akibat pantulan ya. Ketika dia mental itu dia nanti berubah separuh ya. Jadi gini, misalkan waktu menumbuk itu dia itu puncak ya. Begitu mental dia berputar dari dari puncak menjadi lembah atau sebaliknya gitu. Itu yang dimaksud dengan nama terjadi pergeseran fase. 180 berarti kan separuhnya ya, 180 derajat atau separuh ya. Berarti ya itu juga harus diperhitungkan adanya pengaruh pergeseran fase tadi ya. Nah ini ya, misalkan ini ya. Ini kan sinarnya dari sini nih ya. Nah dari sini terjadi ini ya, terjadi pembiasan dan pemantulan ini ya. Yang dipantulkan, ini yang dibiaskan. Nanti terjadi di sini nanti ya. Ini juga gitu, nanti terjadi pemantulan dan pembiasan juga ya. Nah, nanti di sini ya akan terjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena ini yang terjadi itu dari udara ya ke media yang lebih ini, yang indeks biasanya lebih besar dari udara ya. Tapi kalau yang di sini terjadi sebaliknya ini ya. Ini terjadi dari dari indeks bias besar ke udara kan itu ya. Nanti yang terjadi itu ini. Jadi coba kalian cermati ketika
dia memantul ya dari indeks bias kecil ke indeks bias besar, coba kalian lihat, kan dia nanti terjadi ini ya tetap ya. Jadi ini loh, coba kalian lihat ini kan. Jadi ini kan, jadi kan lembah ya. Habis lembah kan nanti dia apa? Ini kan ini loh. Kalau lihat ini kan sinar datang ya. Ini kan di sini kan lembah ya. Ini kan lembah. Habis lembah kan apa? Puncak ya. Habis itu sampai sini, habis itu ya lembah kan itu ya. Nah, ini. Di sini tidak terjadi apa? Tidak terjadi pergeseran fase. Tapi kalau di sini coba ya. Ini kan sinar datang ya. Nah, ini kan ini. Lembah, habis itu puncak. Nah, ini harusnya kan habis ini kok harusnya kan lembah. Ternyata enggak, ternyata balik puncak. Nah, ini yang dimaksud dengan nama terjadi pergeseran fase. Jadi pergeseran fase terjadi kalau apa itu cahaya mantul ya dari media dengan indeks bias besar ke indeks bias yang kecil ya. Terjadi pergeseran fase setengah ya. Karena yang harusnya tadi itu menuju lembah ternyata kembali ke puncak lagi gitu. Itu yang dimaksud pergeseran fase. Terus berikutnya adalah ya intinya interferensi minimum kalau beda fasenya setengah ya. Setengah itu berarti kan 180 derajat atau setengah lambda ya. Intinya sih gitu. Tapi kalau interferensi maksimum ya beda fasenya 1 atau 0 ya. 0. Ya, itu interferensi minimum. Sehingga nanti jadinya seperti ini nanti ya. Terus apa lagi? Berikutnya ini soal-soal ya. Banyak contoh soal ini ya. Berikutnya contoh soal aja ya. Oh, enggak juga ya. Iya, jadi kita sudah bahas apa aja nih tadi. Pertama difraksi ya. Difraksi oleh celah tunggal. Kemudian berikutnya apa tadi? Interferensi ya. Interferensi oleh dua celah. Kemudian oleh dua cermin data, nggak dibahas ya. Terus berikutnya oleh lapisan tipis ya. Ini lapisan tipis ya. Lapisan tipis ini. Terus berikutnya soal untuk lapisan tipis ya. Tentukan tebal lapisan minimum yang dibutuhkan supaya terjadi interferensi pada sebuah lapisan tipis yang memiliki indeks bias 3/2 dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Jadi tanya tebal lapisannya ya. Ya. Ini juga salah satu cara ini ya. Salah satu itu pengukuran tebal lapisan ya. Lapisan yang sangat tipis ya. Kalau lapisan sangat tipis itu kan kalau ngukur pakai penggaris kan nggak mungkin ya. Nah, ordernya dalam order apa? Milimeter ya. Milimeter masih bisa pakai penggaris ya, itu pun susah ya. Tapi kalau ordernya sudah order mikrometer nggak bisa ya. Harus pakai ini, salahnya pakai cahaya ya. Pakai cahaya, pakai laser biasanya, pakai sinar laser ya. Kan sinar laser diketahui panjang gelombangnya kayak ini kan. Kan pakai sinar laser, panjang gelombangnya 4000 Armstrong, berarti kalau 4000 Armstrong itu berarti cahaya merah ya. Laser warna merah ya. Indeks biasnya 3/2 berarti kan ya semacam kaca lah, kaca atau plastik gitu ya. Ya, terus interferensi maksimum pada lapisan tipis memenuhi persamaan ini tadi ya 2ND cos R 2K/1 gitu ya. Ya. Atau kalau begitu berarti D 2K+1 setengah lambda. D itu kan yang ditanyakan ya, itu tebal lapisan ya. Nah, supaya tebal lapisan minimum atau paling tipis ya, maka berarti apa? Berarti K-nya 1 ya. K-nya 1. Terus cos R-nya itu 1 juga ya, paling minimum kan, sekecil-kecilnya kan itu ya. Yang paling kecil ya. Sehingga kalau itu dimasukkan berarti kan K-nya 1 berarti kan 2+1 ya setengah, lambdanya 4000 Armstrong. Berarti N-nya kan 3/2.
Anggap aja R-nya 1 ya, cos R 1 ya. Sehingga nanti itu ya sama dengan berapa itu? 3 kali apa? 3/2 ya. Ya, 3/2. Ini berapa sih? 3 ya, 3 kali setengah. 3 kali setengah kan 3/2. 3/2-nya kan bisa dicoret dengan atas ya, berarti setengah ya. Nah, jadi setengah kali 4.000 Armstrong, berarti 2.000 Armstrong ya. Jadi tebal lapisan tipis itu 2.000 Armstrong. Ya sangat tipis sekali kan, 2.000 Armstrong itu sekitar berapa itu? 200 nanometer ya. Oh, berarti 0,2 mikrometer lah itu, bayangkan itu. Tebalnya 0,2 mikrometer, itu kecil banget itu. Terus kemudian berikutnya adalah apa ini? Soal lagi ya. Tentukan panjang gelombang sinar yang digunakan jika terjadi interferensi minimum orde kedua ya. Dari lapisan tipis di udara dengan ketebalan 1000 nanometer. Nah ini sebaliknya, kalau ketebalannya tahu ya. Kalau ketebalannya tahu, kita bisa ngukur panjang gelombang, jadi bisa dibolak-balik ya. Kalau panjang gelombangnya tahu, misalkan sinar laser yang kita pakai ya kan tahu panjang gelombangnya. Kita bisa ngukur tebal sebuah lapisan tipis yang ordenya itu orde kecil banget ya. Ordenya mikrometer. Atau sebaliknya, kalau kita punya sebuah lapisan tipis ya, kita bisa mengukur panjang gelombang dari sebuah sumber cahaya. Seperti yang soal kedua ini. Ya, kebalikannya kan tadi ya. Itu diketahui ketebalannya 1000 nano ya. 1000 nanometer berarti satu ini ya, 1 mikrometer ya. Kecil banget itu. Sudutnya 45 derajat ya. Terus indeks biasanya 1,3 ya. Ya tinggal kita masukkan rumusnya di 2 ND cos R K lambda. N-nya 1,3, indeks biasnya D-nya tadi berapa? 100 nano ya. Pakai nanometer ya. Cos-nya cos 45 2 lambda. Sehingga nanti lambdanya dalam nanometer sekitar ketemu berapa? 919 nanometer ya. Jadi itu kalau ketebalan dari lapisan tipisnya tahu ya, kita bisa ngukur panjang gelombangnya. Dah itu ya. Terus topik berikutnya tentang apa? Cincin Newton ya. Nah, ini interferensi oleh cincin, oleh lensa ya. Jadi kalau cincin Newton berarti lensanya itu lensa ini cembung datar ya. Jadi terjadi interferensi pada ininya, pada apa itu? Pada lensanya berbentuk lingkaran, makanya disebut cincin. Karena interferensinya berupa lingkaran-lingkaran pada lensa. Kenapa disebut Newton ya? Karena yang pertama kali menemukan Newton ya. Ya, jadi Newton itu selain tentang gerak juga tentang ini ya, tentang interferensi juga ya. Juga penemuannya Newton ini, interferensi. Ya, jadi nanti akan terjadi interferensi karena pantulan ini ya. Pantulan antara ini bagian bawah yang lengkung ini ya. Bagian bawah dari lensa ini sama ini ada kacanya nanti ya, ada permukaan kaca nanti. Jadi interferensinya itu antara ini ya, antara lensa bagian bawah lensa dengan kaca ini. Pertemuan cahaya di situ terjadi interferensi. Jadi bila cahaya monokromatik dipantulkan oleh kedua permukaannya berdekatan ke mata pengamat dengan sudut tertentu, titik singgung lensa akan terlihat sebagai sebuah lingkaran gelap dikelilingi sederet cincin terang dan gelap ya. Jika cahaya yang panjang gelombangnya lambda datang dari atas dan arah tegak lurus, ya. R jari-jari kelengkungan lensa, tadi ini kan R ini ya. R kan jari-jari yang bawah ini ya. Terus R kecil ada jari-jari kelengkungan gelap dan terang. Jadi nanti ini, misalnya ini ya, ini R kecil ini ya. Jadi nanti ini hasilnya berupa terang atau gelap ya, fringe-nya ini. Interferensi maksimum ya, lingkaran terang jika ini nanti lah ini kan. Ya tadi pokoknya kalau ada setengahnya itu berarti kan apa itu
Tapi ini interferensinya maksimum ya. N kurangi setengah ya, berarti ada ininya. Ada ini apa ini, ada pergeseran fase ini ya. Berarti. Sementara interferensi minimum, nah ini akan nggak ada setengahnya. Berarti ini terjadi karena adanya pergeseran fase setengah nanti ya. Akibat ini pemantulan dari apa itu? Dari indeks bias tinggi ke indeks bias rendah udara dalam hal ini ya. Ya ini ya, ini adalah hasil dari jari-jari dari cincin Newtonnya ya. Ini adalah untuk cincin jari-jari cincin Newton untuk yang terang ya. Sementara yang ini adalah jari-jari Newton untuk apa itu interferensi yang gelap ya, lingkaran gelapnya, pola gelapnya nanti ini. Nah, terus berikutnya apa contoh soal tentang ini ya, tentang tadi apa ini celah atau apa ya, cincin Newton ini. Dua celah berjarak 1 mm gitu ya. Disinari cahaya merah. Panjang gelombangnya 6,5 10 pangkat minus 7 meter. Oke. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Hitunglah jarak antara gelap ketiga dan terang pusat ya. Jadi gelap ketiga. Jarak antara terang kedua dan garis terang keempat. Berarti tinggal dikurangi nanti ya. Terang kedua sama terang keempat. Jadi tinggal dikurangi. Jadi nanti P4 kurangi P2 itu kan jarak. P4 kenalan kan semuanya diukur dari ini, dari pusat terangnya ya. Pusat dari ininya, dari fringe-nya. Jadi ini tentang interferensi. Ya, oleh dua celah. Ya, nanti tadi ya, seperti tadi rumus tadi, dari rumus Thomas Young ya. Interferensi oleh Thomas Young nanti ini kan. Ini kalau tanya gelap ketiga, ini ada setengahnya kan gelap ya. Sehingga nanti tinggal masukkan aja kan. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak terang, berarti P-nya ya, P-nya berapa itu nanti. Jadi ini kan, N-nya kan terang ketiga ya. Terang ketiga ya. Oh kok terang sih, gelap ya, maaf. Gelap ketiga ya. Gelap ketiga. Ya, lambdanya 6,5. L-nya 1 meter ya, D-nya berapa? D-nya berapa? Iya, ini 1 mm ya, lebar celahnya ya. 1 mm 10 minus 3 itu ya. Sehingga nanti ketemunya berapa? 16,25 10 min 4 meter atau berapa? 1,6 mm ya. Jadi segituan ya, kecil ya, dalam order milimeter. Nah ya, itu ya. Terus berikutnya ini soal-soal ini. Ini apa? Oh, sepertinya ini nih lanjutannya ini ya, kayaknya loncat ini. Habis ini harusnya ini dulu ya. Kayak ini salah ini. Terus berikutnya apa? Jarak antara terang kedua dan terang keempat ya. Jadi tinggal dikurangkan aja. Jadi delta P itu apa? P ini kan. P4 kurangi P2 ini kan. Ya. Jadi kalau delta P ya nanti delta N aja kan. P itu kan PDL kan ini kan ya. PD per L kan N per setengah lambda. Jadi kalau delta P nanti muncul delta N. Delta N lambda ya. Kan nanti delta N-nya kan 4 kurangi 2 kan. Jadi apa terang keempat kurangi terang kedua nanti. Terus dimasukkan ke sini nanti ya. Kalau delta N-nya itu lambdanya udah tahu, L-nya 1 meter, D-nya 10 minus 3, nanti ketemu berapa? 13 10 pangkat min 4 atau berapa itu 1,3 10 minus 3 atau 1,3 mm ya, itu adalah jarak terang kedua terang keempat terhadap terang kedua itu. Nah, terus ditutup terakhir ini ya tentang apa ini? Soal-soal interferensi ya. Ada 3 soal ini ya.
Soal pertama tentang ini percobaan Young ya, jadi interferensi nih, Thomas Young ya, pakai celah ganda, interferensi ini ya. Jadi di sini di soal dikatakan apa jarak kedua sumber, jadi ini ya, jarak kedua celah ya, 0,8 mm, berarti itu D-nya ya. Panjang gelombangnya berapa? Lambdanya berapa? 0,8 mm. Ubah dulu ke ini ya, ke meter. Berarti berapa? 0,8 mikro berarti apa? 10 minus 6 ya. Jadi 0,8, 10 pangkat minus 6 meter. Itu lambdanya ya. Terus apa tanyakan? Hitunglah sudut pisah yang dibentuk oleh garis gelap yang berdekatan ya. Jadi berapa sih sudut antara garis-garisnya itu ya? Berarti dia tanya sudutnya itu. Jadi nanti untuk menghitungnya karena ini percobaan Thomas Young ya kayak gini nanti ini. Jadi sebetulnya itu nanti jadi yang berdekatan berarti kan misalkan berapa antara kalau misalkan ini apa itu misalkan terang apa tanya gelap tadi ya, tanya gelap ya. Iya, gelap. Gelap. Jadi misalkan ini berapa sih jarak antara gelap pertama dan gelap kedua? Wes gitu aja bisa ya. Jadi nanti ngerjakannya seperti ini gitu ya. Jadi nanti delta N, cuma ini kan terang ya. Nanti terang. Jadi tinggal kita, ini kan rumus untuk terang, dan nanti kita gunakan rumus yang untuk gelap itu ya. Yaitu pakai ini kan, yang pakai gelap ini ya. Yang pakai gelap ini nanti tinggal delta N-nya katakanlah misalkan antara terang gelap ya, maaf. Gelap pertama dan gelap kedua nanti gitu ya. Itu nanti seperti itu ya. Tapi nanti kita bahas di ini aja ya, di apa itu? Nanti di pembahasan apa itu? Pembahasan soal-soal aja ya nanti ya, di kira-kira ya di pertemuan berikutnya aja ya. Nanti akan saya bahas ini pembahasan soal-soal ini ya. Ini saya cuma ngasih ini aja deh, ngasih gambaran dari soalnya dulu ya. Jadi nanti nomor 1 ini adalah kita gunakan nanti rumusnya Thomas Young ya, percobaan Young, interferensi cahaya oleh celah ganda. Kemudian kalau yang nomor 2 ini pada sebuah eksperimen celah ganda, sama juga ya, Thomas Young juga ya, yang digunakan dengan panjang gelombang 0,6 mm. Hasil percobaan diketahui jarak antara 3 garis-garis gelap yang berdekatan adalah 2 mm. Itu kan jarak antara 2 garis yang berdekatan jika digunakan dengan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Jadi kalau ini kan, kalau cahayanya diganti ya. Kalau cahayanya menggunakan panjang gelombang 0,6 mm, ya, itu dihasilkan garis-garis gelap berdekatannya 2 mm gitu ya. Kalau diganti dari 0,6 cahayanya ya, dari 0,6 mikrometer diganti tambah panjang ya, 0,9 mikrometer, maka nanti bagaimana dengan garis-garis terang yang berdekatan itu ya? Apakah bertambah jauh atau bertambah dekat? Ya itu kan masalah kaitan antara jarak antar garis dengan panjang gelombang. Kalau kita cermati ya sebanding ini, coba lihat aja ya. P ini kan jarak garis ya, sebanding dengan lambda. Jadi kalau lambdanya dibuat 2 kali ya P-nya ikut 2 kali. Ya, jadi kalau soal seperti ini langsung kejawab kan ya. Kalau dia 0,6 menjadi 0,9 nanti tinggal dari berapa menjadi berapa ya. Menjadi berapa? Menjadi 1,5 kalinya ya. Ya, kan 1,5 kali 0,6. 1,5 kali 0,6 berarti 3/2 ya. Berarti 1,5 kalikan 2 berapa ya? 1,5 kalikan 2. Berarti ya 3. Jadi 3 mm ya. Tapi nanti kan nggak cuma itu kan, harus dijelaskan juga nanti. Nah, kemudian yang terakhir ini apa ini? 2 celah berjarak 0,3 mm dan diletakkan 50 cm dari sebuah layar.
si Thomas Young juga ya. Kayaknya soal interferensi semua. Oh iya benar interferensi ya. Berapakah jarak antara garis gelap kedua dan ketiga dari pola interferensi? Jika celah-celah diterangi dengan cahaya yang punya panjang gelombang. Ya ini tanya sama sih jaraknya ya antara garis gelap terang kedua dan ketiga dari ya sama ya. Jadi sebetulnya soal-soalnya masih setipe ini ya 1, 2, 3 ini ya. Setipe ini ya. Jadi rumusnya ya rumus yang di sini ini ya pakai rumus yang ini tadi ya. Saya kira nggak terlalu sulit ini apa nggak terlalu sulit ini ya kalau soal tentang apa itu interferensi. Atau ya saya kira itu ya. Cuma ini kebalik ini harus dibetulin dulu ini ya. Ya mungkin itu yang bisa saya apa itu sampaikan ya untuk hari ini yaitu tentang apa difraksi dan interferensi. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Sekarang jam 16.26 ya masih ada sekitar berapa 10 menitan lah. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, tentang topik apa ini? Topik yang barusan tadi ya. Topik tentang difraksi dan interferensi. Jadi inti dari topik itu sebetulnya itu kan pembelokan cahaya ya. Kalau yang difraksikan pembelokan cahaya oleh penghalang ya. Akibat dari pembelokan kan nanti terjadi interferensi. Interferensi pun juga sama. Jadi dia itu kan menjelaskan tentang perpaduan. Ya. Perpaduan antara dua gelombang yang koheren. Koheren itu maksudnya itu serempak. Jadi seirama ya. Serempak atau seirama. Biasanya kalau serempak atau seirama itu berasal dari sumber, tapi ya tidak harus ya. Biasanya itu satu sumber itu. Sehingga nanti akan terjadi dua pola ya. Apakah itu pola terang atau pola gelap. Itu yang disebut dengan nama fringe. Jadi sebetulnya sih konsepnya sih sederhana. Jadi hanya masalah itu saja. Jadi jarak fringe dengan kaitan jarak fringe dengan panjang gelombang, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia lapisan tipis juga kaitan antara tebal lapisan dengan apa itu panjang gelombang ya. Bisa dibolak-balik ya. Tebal lapisan tahu panjang gelombangnya ditanyakan atau dibalik apa itu panjang gelombangnya tahu tebal lapisan ditanyakan. Sebetulnya kalau soal-soal seperti ini nggak terlalu sulit ya. Gampang kalau nggak seperti yang topik-topik sebelumnya ya. Topik sebelumnya kan agak banyak yang diperhitungkan. Kalau ini sederhana ini hanya masalah sekitar itu ya. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Iya. Kalau tidak ada, oh ya, untuk apa? Untuk hari Kamis nanti diisi asisten ya. Ya, nanti hari Kamisnya diisi asisten ya. Terus nanti habis itu minggu depannya mungkin saya bahas soal-soal lagi ya. Soal-soal lagi yang tentang ini, yang tentang bab ini ya. Baru nanti minggu depannya lagi hari ya masih lama lah. Pokoknya nanti habis asisten minggu depan saya bahas soal-soal lainnya ya tentang apa? Tentang cahaya ya, cahaya dan ini cahaya yang kemarin itu ya. Tentang pemantulan, pembiasan, terus sama ini apa difraksi interferensi gitu ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Salam kasih, Pak.